Bek legendaris Inter BP Bergomi menilai bahwa kembalinya Romelu Lukaku tidak hanya akan memberikan dampak penting bagi Nerazzurri di lapangan, di luar lapangan dia memberikan kontribusi yang sangat positif. Kembalinya Lukaku ke Inter dengan status pinjaman dari Chelsea merupakan salah satu transfer bisnis paling populer di musim panas 2022 ini. Dengan pemain berusia 29 tahun itu pernah membuat dampak besar dalam 2 musimnya bersama klub sebelum kepergiannya yang mengejutkan pada musim panas tahun lalu. Kualitas mumpuni yang dimiliki pemain timnas Belgia itu jelas menjadi faktor utama yang membuat Nerazzurri menyambutnya kembali. Namun menurut Bergomi, kontribusi penting Lukaku tidak hanya di lapangan, di luar lapangan pun merupakan sosok pemimpin yang mampu memotivasi rekan-rekannya. Saya sangat menyukai Romelu, kata Bergomi saat diwawancarai oleh media Italia KS seperti dilansir FC Internews. Dia adalah pemain yang mampu membuat grup dan menciptakan emosional di antara semua orang. Saya ingat ketika Inzaghi mengatakan kepada saya bahwa dia belum pernah bekerja dengan pemain seperti Lukaku. Pemain seperti Lukaku, Skriniar, Barella dan Bastoni memiliki Inter di hati mereka. Kiper anyar Inter Andre Onana telah menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing dengan kiper utama Nerazzurri Samir Handanovic untuk memperebutkan tempat di tim asuhan Simone Inzaghi pada musim depan. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa penjaga gawang berkebangsaan Kamerun siap bersaing memperebutkan posisi utama pada musim 2022-2023 setelah tampil impresif dalam 2 laga uji coba pramusim Inter melawan Lugano dan Monaco. Di awal direkrut sebagai pengganti jangka panjang Handanovic di bawah mister gawang Nerazzurri, sang kapten memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di klub hingga musim panas mendatang dan tidak ingin melepaskan posisi dengan mudah. Pemain asal Slovenia itu ingin mempertahankan posisi starter. Sekarang situasinya berbeda dari musim lalu karena Onana dengan cepat menyesuaikan diri di skuad sehingga diprediksi akan terjadi persaingan ketat antara kedua kiper tersebut. Meski hanya masuk sebagai pemain pengganti, Onana mampu memberikan catatan apik, terutama saat menghadapi AS Monaco, dan ia bisa menunjukkan bahwa kualitas kedua kiper ini tidak terlalu jauh. Onana berharap pelatih Simone Inzaghi memberinya kesempatan untuk tampil sebagai starter di laga berikutnya untuk lebih percaya diri menyongsong pembukaan musim baru. Paris Saint-Germain masih belum membuat penawaran yang lebih baik kepada Inter untuk bek Milan Skriniar. Seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia bahwa Nerazzurri masih menunggu tawaran lainnya dari Parisians setelah pembicaraan saat ini telah terhenti. Parisians masih menganggap Skriniar sebagai target utama untuk memperkuat pertahanan mereka, tetapi sampai saat ini mereka belum menaikkan tawaran untuk Skriniar. Inter telah menolak tawaran terakhir klub Prancis itu yang menyertakan 1 nama pemain. Inter jelas hanya menginginkan uang cash sekitar 80 juta euro. Nerazzurri tetap bersedia untuk menjual Skriniar musim panas ini untuk memenuhi tujuan keuangan untuk jendela transfer, tetapi hanya untuk tawaran yang tepat. Setelah pindah ke Inter akhir Juni lalu, Romelu Lukaku belum juga mendapat sambutan dari Kurva Nord, fans garis keras Nerazzurri akibat kepergiannya ke Chelsea di awal musim lalu. Pesan dari Kurva Nord sangat jelas, mereka tidak ingin striker yang kembali mendapat sambutan seperti pahlawan. Mereka ingin pemain Belgia membuktikan dirinya kembali untuk mendapatkan rasa hormat dari Kurva. Dilansir dari Football Italia, segera mungkin Kurva akan memaafkan sang penyerang dengan berbagai fakta berikut. Pertama, karena adanya efek Lula Lukaku Lautaro. Hubungannya dengan Lautaro Martinez sangat dinamis, koneksi keduanya luar biasa. Mereka selalu berhasil meneror pertahanan lawan dengan kekuatan,
kecepatan dan kekuatan mereka. Kedua, kedatangan Lukaku berdampak besar pada psikologis tim lain. Pemain Belgia adalah pemain yang ditakuti tim manapun di Serie A. Dia telah membuktikan dirinya di Inter dan dia adalah pemain besar. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi Nerazzurri di musim mendatang. Ketiga, penjualan Lukaku secara tidak langsung memperbaiki finansial Inter musim lalu. Harga yang ditebus Chelsea sangat besar. Efeknya musim ini terlihat dengan defisit kerugian tim berkurang dan keharusan menjual pemain bintang tidak perlu dilakukan setidaknya sampai Januari 2023 nanti. Di sisi lain, sebagian besar penggemar Inter telah memaafkan sang striker karena kepergiannya musim lalu. Ini terlihat puluhan fans menyambutnya saat kedatangannya di Appiano Gentile. Efek kehilangan Ivan Perisic mulai dirasakan Nerazzurri setidaknya dalam 2 laga persahabatan baru-baru ini. Pada awalnya mungkin banyak yang mengira bahwa ini tidak akan berdampak banyak karena kedatangan Robin Gosens. Namun faktanya hingga pertandingan kedua laga persahabatan pramusim kemarin, Gosens masih terus berjuang untuk bisa memahami skema Inzaghi. Inter menghabiskan 25 juta euro secara total untuk mendatangkan pemain bernomor punggung 8 tersebut Januari lalu. Banyak penggemar ataupun pundit sepak bola mengkritisi permainan Gosens sejauh ini karena pembandingnya adalah Ivan Perisic secara langsung. Jelas pria asal Jerman ini butuh waktu untuk bisa nyetel dalam skema Inzaghi, mengingat apa yang diterapkan Atalanta dahulu juga hampir sama dengan di Inter. Valentino Lazaro kembali dari peminjaman di Benfica yang tak berjalan begitu baik baginya dan saat ini ia tengah menikmati fase positif berlatih di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun menurut laporan dari AFC Internews, Galatasaray telah melihat peluang untuk mendapatkan sayap Austria tersebut. Namun belum diketahui apakah tim asal Turki tersebut menginginkannya dengan status permanen atau pinjaman. Yang positifnya adalah Valentino Lazaro tidak menutup pintu dengan tawaran tersebut. Hal yang bisa meringankan Inter untuk mengurangi biaya beban gaji musim depan.